Malam, perkenalkan nama saya Gerger Istimerendu. Di sini saya akan membuat video yang berkaitan dengan tugas dari mata kuliah perencanaan dan kebijakan sosial. Di sini saya akan mereview buku yang berjudul Social Welfare Policy and Social Programs, yang kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia adalah Kebijakan Kesejahteraan Sosial dan Program Sosial. Buku ini adalah buku karangan dari Elizabeth Segal. Buku ini diterbitkan oleh Kinkit Learning pada tahun 2015 dan buku ini adalah edisi keempat. Buku ini tidak hanya memungkinkan untuk bagaimana mengidentifikasi, mendeskripsikan, dan menganalisis kebijakan kesejahteraan sosial. Buku ini membawa kita ke dalam pemeriksaan nilai dan keyakinan yang mendorong sistem kesejahteraan sosial kita. Penulis mendemonstrasikan bagaimana berbagai nilai dan berbagai kelompok di Amerika Serikat telah mempengaruhi kebijakan saat ini, dan menunjukkan bahwa analisis terjadi melalui lensa dari nilai-nilai yang seringkali berlawanan ini. Tema ganda pemikiran kritis dan evaluasi kritis memberikan kerangka kerja buku, dan masuknya segala perspektif internasional tentang nilai-nilai seputar kebijakan kesejahteraan sosial dan program sosial meningkatkan kesadaran tentang implikasi global dari pekerjaan sosial seluruh dunia. Tentang penulis Elizabeth Segal adalah profesor di Sekolah Pekerjaan Sosial Arizona State University. Bersama dengan buku ini, Dr. Segal memiliki banyak publikasi, termasuk teks kebijakan kesejahteraan sosial dan sejumlah artikel jurnal. Dia adalah salah satu pendiri dan editor emeritus dari Journal of Poverty. Bidang penelitian dan minatnya meliputi ketidaksetaraan, keadilan sosial, dan empati sosial. Buku ini memiliki 14 chapter, di mana saya akan mereview pada tiap-tiap chapternya. Chapter 1 adalah kebijakan kesejahteraan sosial dan nilai-nilai yang mendasarinya. Apakah kesejahteraan sosial itu? Dalam istilah kesejahteraan sosial berbicara tentang sifat kolektif masyarakat Amerika Serikat. Warga negara adalah bagian dari banyak sistem, dan sistem tersebut bergabung untuk membantu masyarakat yang lebih luas. Misalnya, seseorang adalah bagian dari keluarga, lingkungan, sekolah atau tempat kerja, dan kelas sosial lainnya. Setiap orang juga ditentukan oleh identitas yang berbeda, seperti suku, ras, jenis kelamin, agama, kemampuan fisik dan mental, orientasi seksual, dan usia. Dan kesejahteraan berbicara tentang kesejahteraan, keadaan keseimbangan yang sehat bagi orang-orang. Karena itu, kesejahteraan sosial berarti kesejahteraan masyarakat. Pemeliharaan kesejahteraan masyarakat adalah domainnya kebijakan kesejahteraan sosial. Kebijakan kesejahteraan sosial adalah tanggapan kolektif terhadap masalah sosial. Kebijakan menyiratkan asumsi atau suatu posisi, tapi posisi tidak selalu membutuhkan tindakan. Ini adalah menjadi upaya habis-habisan untuk memberantas masalah sosial atau pilihan untuk mengabaikan masalah sosial. Pada bagian ini, sudah dijelaskan betul bahwa kesejahteraan masyarakat itu wajib dimiliki oleh tiap-tiap individu, terlepas dari masyarakat itu sendiri. Yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah kesejahteraan masyarakat itu semakin meningkat atau turun di masyarakat Amerika Serikat? Kita lihat peristiwa yang terjadi di Amerika, bagaimana pemerintah membawa agar saat kejadian penurunan kesejahteraan masyarakat di Amerika bisa meningkat lagi. Ini diakibatkan oleh beberapa indikator, menurut saya antara lain. Yang pertama, laju ekonomi. Permasalahan ekonomi cukup kompleks, terlebih dalam lingkup ekonomi makro, yang harus diimbangi dengan kebijakan pemerintah. Yang kedua, masalah keterbelakangan. Terdapat beberapa masalah yang masuk dalam kategori ini, yaitu rendahnya tingkat pendapatan dan pemerataannya, rendahnya pelayanan kesehatan, kurangnya fasilitas umum, rendahnya tingkat disiplin masyarakat, rendahnya tingkat keterampilan, dan kurangnya modal. Yang ketiga, masalah inflasi. Inflasi atau kenaikan tingkat harga secara umum bagi sebuah negara merupakan hal yang wajar. Dikatakan wajar selama tidak melebihi batas normal.
Dalam mencapai kesejahteraan sosial, Amerika Serikat dihadapi dengan berbagai lika-liku. Yang pertama, periode kolonial. Yang kedua, periode prasipil. Yang ketiga, perang sipil dan periode pasca perang. Yang keempat, era progresif. Yang kelima, depresi berat dan kesepakatan baru. Yang keenam, perang dunia II dan era pasca perang. Dan yang ketujuh, reformasi sosial. Pada chapter ini menandakan bahwa demi mencapai kesejahteraan sosial, tidaklah semudah membalikkan telapak tangan. Kesejahteraan masyarakat diraih beratus-ratus tahun lamanya karena terjadinya polemik di mana-mana, peperangan di mana-mana, membuat masyarakat Amerika sangat terpuruk. Bahkan pada waktu itu, negara mereka adalah negara yang sangat kuat pada bagian militer, tetapi berbanding terbalik dengan masyarakat awam mereka. Seiring berjalannya waktu, akhirnya Amerika tahap demi tahap bisa membangun kembali negara mereka dan mulai meningkatkan kesejahteraan rakyat mereka. Chapter 3, dasar konseptual kebijakan kesejahteraan sosial. Banyak konsep dalam kebijakan kesejahteraan sosial yang didasarkan pada ideologi, yaitu ide-ide yang mempengaruhi pemikiran kita. Banyak ideologi yang mempengaruhi rancangan sistem kesejahteraan sosial Amerika. Konflik antara sebab dan fungsi selalu ada. Sejauh mana orang harus mengambil tindakan-tindakan dan memperjuangkan satu tujuan, dan sejauh mana mereka harus memenuhi kebutuhan sehari-hari menerima pelayanan sosial. Perang melawan kemiskinan pada tahun 1960-an menunjukkan unsur-unsur konflik ini. Beberapa advokat merasa bahwa sistem bantuan publik bersifat menghukum, bekerja untuk melayani sistem, atau dalam istilah Lee, menyediakan fungsi, berarti terus memaksakan sistem yang tidak berguna. Sebagai gantinya, penting untuk memperjuangkan penyebabnya, perlakuan yang lebih baik bagi mereka yang miskin dan menerima bantuan-bantuan publik, dan mengubah program residual selektif menjadi program kelembagaan yang lebih universal. Teori evolusi kesejahteraan sosial. Industrialisasi menyebabkan metode manufaktur baru dan jenis pekerjaan baru. Ini juga mengarah pada modernisasi dan upaya untuk menghasilkan lebih banyak dengan biaya lebih rendah. Standar hidup pekerja meningkat dengan peningkatan produksi dan pendapatan, tapi keinginan para raja besar untuk memaksimalkan keuntungan juga menyebabkan kondisi kerja yang buruk berkembang biak. Kondisi sosial juga berubah selama era industri. Dengan peningkatan perawatan kesehatan, modernisasi kondisi kehidupan, harapan hidup meningkat dan pensiun menjadi kemungkinan yang nyata. Pendapatan keluarga meningkat dan orang-orang menjadi lebih mobile. Akibatnya, keluarga besar yang tinggal di daerah yang sama pada generasi sebelumnya menghilang, dan dengan itu, jaring pengalaman yang disediakannya pada chapter ini menjelaskan dasar-dasar hingga terjadinya kesejahteraan sosial. Tak lain tak mungkin muncullah teori evolusi yang mulai mencari asal mula terjadinya kesejahteraan sosial itu sendiri. Dari era industrialisasi yang mulai mengarah menjadi modernisasi, di mana manusia mulai sadar dan berpikir bagaimana mereka menghasilkan sesuatu tanpa mengeluarkan biaya yang lebih besar. Dari situ, standar hidup masyarakat awam mulai meningkat dan standar hidup mereka mulai meningkat. Dengan demikian, kondisi kehidupan mereka mulai membaik dan terciptanya kesejahteraan sosial. Chapter 4, menganalisis dan meneliti kebijakan kesejahteraan sosial. Analisis lengkap tentang kebijakan kesejahteraan sosial paling baik dicapai dengan menggunakan lebih dari satu teori. Arena kebijakan memiliki kepentingan yang beragam dan banyak. Ilmuwan politik Aaron Wildavsky menggambarkan analisis kebijakan sebagai seni dan kerajinan. Ini membutuhkan kreativitas dan keterampilan teknis. Banyak analisis kebijakan menempatkan model yang dirancang untuk menilai kebijakan publik.
Kebijakan kesejahteraan sosial ada di semua tingkat pemerintahan serta dalam pengaturan layanan sosial. Penyedia layanan sosial diarahkan pada kebijakan kesejahteraan sosial dalam pekerjaan mereka sepanjang waktu. Tidak semua kebijakan berasal dari tingkat federal, namun dampak dari kebijakan tersebut biasanya mengalir dengan tingkat makro hingga mikro. Pada chapter ini, model analisis kebijakan teori kritis menunjukkan bahwa ketidakseimbangan kekuasaan dapat berdampak signifikan pada pengembangan dan chapter 6. Keadilan sosial dan hak sipil. Pada chapter ini, hal yang menjadi batu penghalang adalah prasangka, diskriminasi, dan penindasan. Prasangka adalah keyakinan atau sikap tidak suka suatu kelompok yang didasarkan pada mitos dan kesalahpahaman. Meskipun sulit untuk memiliki keyakinan, tetapi tidak bertindak berdasarkan keyakinan. Ada kemungkinan orang berprasangka buruk dalam pemikirannya, tetapi tidak bertindak dengan cara yang tidak adil secara sosial. Ketika prasangka ditindaklanjuti, diskriminasi pun terjadi. Diskriminasi adalah tindakan memperlakukan orang secara berbeda-beda berdasarkan identitasnya. Ketika diskriminasi meluas dan sistematis, itu menjadi penindasan. Oleh karena itu, menganggap suatu kelompok ras lebih rendah atau dalam prasangka, menolak seorang anggota kelompok ras tersebut adalah suatu pekerjaan karena menurut mereka, orang tersebut lebih rendah adalah diskriminasi. Tindakan diskriminatif oleh sejumlah orang merupakan penindasan. Prasangka, diskriminasi, dan penindasan terjadi dalam berbagai bentuk dan masing-masing dapat dibangun atas dua jenis lainnya. Mereka mempengaruhi orang-orang dari ras, budaya, identitas seksual, kemampuan, kelas, jenis kelamin, dan kelompok umur. Chapter 7. Kemiskinan dan ekonomi ketidaksamaan. Pada chapter ini ada dua ukuran kemiskinan, mutlak dan relatif. Ukuran absolut kemiskinan menggunakan jumlah tetap yang telah ditentukan sebelumnya di bawah jumlah orang yang didefinisikan sebagai miskin. Ukuran relatif kemiskinan menggunakan standar sosial untuk menilai kebutuhan minimum untuk situasi kehidupan yang wajar, dan apapun yang kurang dari standar itu dianggap buruk. Di Amerika Serikat, ukuran kemiskinan absolut digunakan. Ukuran absolut kemiskinan yang digunakan saat ini dikembangkan pada tahun 1960-an. Ketika kemiskinan muncul sebagai masalah sosial yang penting, badan-badan pemerintah bergulat dengan cara untuk mendefinisikan, menilai, dan menanggapinya. Pada tahun 1963, Administrasi Jaminan Sosial berusaha untuk menentukan pendapatan minimum yang diperlukan untuk sebuah keluarga. Muncul yang perlu ditangani oleh sistem kesejahteraan sosial masyarakat mereka. Sebagian besar pengasuh adalah anggota keluarga dan pengasuh informal tidak dibayar yang menyumbangkan perawatan berharga untuk tidak diberikan kompensasi. Pengasuh umumnya adalah seorang wanita yang memberikan lebih dari 20 jam perawatan seminggu kepada seorang kerabat. Mayoritas lansia menyandang disabilitas menerima semua perawatan mereka dari anggota keluarga atau pengasuh informal lainnya yang tidak dibayar. Karena biasanya pengasuh adalah wanita parubaya yang bertanggung jawab atas perawatan orang tuanya yang sudah lanjut usia dan anak-anaknya. Chapter 11. Anak-anak dan keluarga. Layanan perlindungan anak, pengasuhan, dan adopsi adalah bagian dari sistem kebijakan anak dan keluarga yang lebih besar. Layanan kesejahteraan anak yang lebih luas mencakup perawatan kesehatan mental dan publik untuk anak-anak dan keluarga. Pendidikan publik, layanan dan peradilan anak dan pengendalian keluarga, dan program pemeliharaan pendapatan. Dengan demikian, perdebatan tentang kebijakan kesejahteraan sosial tentang anak dan keluarga sangatlah luas. Lebih lanjut, layanan kesejahteraan anak di satu negara bagian seringkali
sangat berbeda dari yang ada di negara lain, dan mungkin tidak tersedia pada negara bagian lainnya. Tingkat bantuan dan kesenjangan layanan juga berbeda-beda di setiap negara. Keragaman dan kerumitan ini membuat sistem kesejahteraan anak mereka sulit untuk dipahami. Hampir semua pelayanan sosial publik untuk anak dan keluarga fokus pada masalah yang sudah terjadi, bukan pencegahan masalah. Sebagian besar program telah berkembang dan kebutuhan atau kerusakan yang diakui publik. Pendekatan sisa ini telah menghasilkan yang tidak merata. Terkadang tumpang tindih atau meninggalkan kebutuhan yang tidak terpenuhi. Untuk sebagian besar program, aturan, dan regulasi diamanatkan oleh pemerintah federal dan dikelola oleh negara bagian. Pemeriksaan program utama mengungkapkan keragaman dan sifat sisa dari kebijakan kesejahteraan anak. Chapter 12, Kebijakan Perawatan dan Kesehatan. Seperti di bidang kesejahteraan